Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelum kita beraktivitas untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari, terlebih dahulu mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, yang indah yang Kau berikan kepada kami. Dan kami boleh menjalaninya dengan sukacita bersama dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini yang diambil dari Matius pasalnya ke-14 ayat 10. Matius pasalnya ke-14 ayat 10. Saya akan membacakannya untuk saudara. Matius 14 ayat 10. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Sekali lagi, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang aktivis yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran di era Soekarno hingga Soeharto, yang sering kita dengar, Choi Hok-gi. Dia mengatakan suatu hal bahwa umumnya orang tidak suka mendengar kebenaran karena kebenaran itu sering sekali menyakitkan. Sekali lagi, umumnya orang tidak suka dengan kebenaran karena kebenaran itu sering menyakitkan. Hal inilah yang terjadi yang kita lihat dalam nats kita hari ini, di mana tadi dikatakan disuruhnya memenggal kepala Yohanes. Tentu kita akan bertanya-tanya, mengapa ingin memenggal kepala Yohanes? Tidak salah saya jelaskan secara ringkas singkat kenapa Herodes memenggal kepala Yohanes. Yang pertama, memang ketika Herodes mengambil Herodias, istri dari sepupunya saudaranya sendiri, di situ dilihat oleh Yohanes, diperingatkan bahwa hal itu adalah hal yang sangat menjijikan, hal yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga setelah Yohanes memberitakan kebenaran tersebut, kebenaran itu memang menyakitkan didengar oleh Herodes dan juga Herodias. Tetapi yang kita lihat, Herodias begitu dendamnya mendengar kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes, sehingga menunggu waktunya, dan terjadi ketika anaknya menari di depan Herodes dan meminta permintaan, ternyata Herodias menghasut kepada anaknya untuk meminta kepala dari Yohanes tersebut. Dan tanpa basa-basi, akhirnya Yohanes Pembaptis mati dipenggal kepalanya. Saudara yang terkasih, yang ingin saya katakan di sini, memang benar, kebenaran memang kadang menyakitkan, sehingga seringkali ketika kita memberitakan kebenaran, tak kunjung kita yang memberitakan sendiri akan kebenaran itu, akan datang hal-hal yang mungkin kita dimusuhi dan mungkin kita dijauhi, dan dalam konteks ini bahkan nyawa sebagai taruhannya. Kita lihat bersama-sama begitu menyakitkan berita kebenaran itu bagi seseorang yang diberitakan. Kita lihat bersama-sama dari zaman ke zaman, terlebih dalam negara kita Indonesia, banyak aktivis-aktivis yang memberitakan kebenaran yang pada ujungnya nyawanya menjadi taruhan. Seperti tadi saya katakan, Choi Hok-gi atau Munasi atau Munir yang memperjuangkan kebenaran-kebenaran di Indonesia ini, yang akhirnya kematianlah yang datang di hadapannya. Semua pejuang kebenaran ini tahu apa yang diperjuangkan dan tahu apa yang disampaikan atau kebenaran yang ingin dibuka atau ingin disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kita lihat bersama-sama, baik Yohanes Pembaptis maupun kalau Stefanus kita lihat adalah orang-orang yang memperjuangkan kebenaran karena mereka tahu siapa yang diperjuangkan, siapa yang diberitakan, yaitu Allah sendiri yang membuat mereka yakin baik siksaan bahkan kematian tidak membuat mereka goyah memberitakan yang namanya kebenaran itu. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita menjadi pelaku kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya mengutip dari perkataan iklan di
Thailand yang sangat menyentuh hati, banyak hal-hal di sekitar kita yang menjadi suatu kebenaran dan diminta kepada kita untuk membuka CCTV. Ini karena iklan CCTV untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Begitu juga saya yakin di sekitar kita banyak hal-hal kebenaran yang ada di sekeliling kita. Yang kita inginkan, yang harus kita minta adalah bagaimana kita membuka hati nurani kita sehingga kita dapat memberitakan kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di status jabatan kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita. Memang kebenaran menyakitkan, tetapi kebenaran pasti untuk hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat memperjuangkan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kami agar kami menjadi pelaku kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyadari bahwa akan ada risiko yang datang kepada kami, tetapi kami yakin dan kami mengetahui apa yang kami perjuangkan di tengah-tengah kebenaran kami, sehingga kebenaran ini menjadi sukacita bagi kami walaupun itu menyakitkan hati saudara kami yang mendengar. Dan biarlah Tuhan yang menyertai kami terlebih dalam pagi hari ini, agar kami boleh melakukan aktivitas kami dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga kami memperoleh sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Sertai Tuhan keadaan kami saat ini di dalam keadaan pandemik yang boleh kami rasakan saat ini. Tapi kami selalu bersyukur pada Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami, memberikan pengharapan yang indah kepada kami, sehingga kami boleh dapat bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itu yang menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin.